Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah berikan bagi seorang muslim laki-laki yang sudah baligh, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita memohon kepada Allah semoga setiap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada hasilnya kelak di yaumil akhir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang bisa kita perhatikan, Allah taala menurunkan air di muka bumi sehingga tumbuhan bisa tumbuh di sekitar kita. Allah jadikan air itu sebagai sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air segala sesuatu itu bisa menjadi hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau memberikan perumpamaan bahwa ilmu yang beliau sampaikan ibarat air hujan, sementara batin manusia dan hati manusia itu sebagaimana layaknya permukaan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaithil katsir asabat ardan. Perumpamaan ilmu dan petunjuk yang Allah berikan kepadaku seperti air hujan yang turun di muka bumi. Kita memahami tanah akan bisa menjadi subur disebabkan karena ilmu agama. Demikian pula sebaliknya, tanah akan menjadi gersang ketika tidak pernah dihujani. Kita memahami bumi akan jadi subur ketika dihujani. Maka demikian pula hati manusia akan bisa menjadi hati yang baik ketika sering diperdengarkan Al-Quran dan Sunnah dan mendengarkan tausiah ilmu yang disampaikan oleh para khatib atau para ustadz atau para kiai ketika mereka menyampaikan kajian. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah, di antara manfaat besar kita hadir dalam aktivitas Jumatan adalah agar dalam sepekan minimal kita mendengarkan Al-Quran dan Sunnah dibacakan. Kalaupun anda sibuk dalam waktu sepekan tidak bisa menghadiri kajian, Allah berfirman, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, sebagai kepala rumah tangga, kita punya tugas tambahan. Di samping kita mendidik diri kita sendiri untuk menjadi orang baik, Allah juga perintahkan kepada kita untuk mendidik keluarga kita agar bisa bersama-sama menjadi baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bagian dari perintah bagi semua lelaki dan juga ibu-ibu yang memiliki anak untuk menjaga dirinya dan anggota keluarganya agar tidak sampai masuk ke dalam neraka. Allah taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Allati waquduhan nas wal hijara,
yang bahan bakarnya merupakan manusia dan batu. Sehingga jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tugas ini diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang berada di posisi sebagai kepala rumah tangga, kepada para hambanya yang berada di posisi dia punya tanggung jawab terhadap anggotanya, yaitu istrinya apabila dia seorang suami dan anak-anaknya. Karena itu jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita tidak hanya mendidik kita untuk sadar akan agama, tapi kita juga punya tugas untuk mengajarkan kepada anak keturunan kita agar mereka juga memiliki kesadaran dalam beragama, sehingga mereka bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan menjaga diri ini dari neraka dan juga keluarga dari neraka? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, beliau radhiyallahu anhu menyampaikan, "Allimuhum wa addibuhum." Maknanya adalah ajarilah mereka, ajarkan mereka tentang ilmu agama, dan berikanlah pengajaran adab kepada mereka tentang bagaimana ketika berinteraksi dengan sesama. Karena itu jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, dua pilar ini yang dibutuhkan oleh setiap hamba untuk kemudian mendidik dirinya dan anggota keluarganya agar jangan sampai dia melakukan perbuatan kesalahan yang nantinya akan mengantarkan dirinya menuju hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita menyadari bahwa hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, kehidupan yang isinya hisab dan tidak ada amal. Maka dalam kehidupan di dunia ini kita dituntut untuk berbuat sebaik mungkin agar bisa selamat ketika kita menghadap Allah di kehidupan yang kedua. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat dimakan Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang sejatinya yang dimiliki oleh hamba adalah ketika dia dalam keadaan nyaman, ketika dia dalam keadaan bahagia bersama keluarganya. Karena itu apabila ada orang dalam keadaan dia penuh dengan kenikmatan, tapi keluarganya di tempat yang lain dalam kondisi terancam keselamatannya, maka kita yang berada di tempat yang nyaman mungkin kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan itu. Sebagai ilustrasi yang sederhana, kalau bapak misalnya berada di Bali dalam kondisi nyaman, ada banyak makanan, fasilitas tempat tidur juga nyaman, namun anda mendapatkan informasi ada salah satu anggota keluarga anda, anak anda atau orang tua anda berada di daerah yang saat ini sedang dilanda dengan bencana alam, entah banjir atau tanah longsor, dan dia sedang dalam kondisi membutuhkan makanan yang ada di hadapan kita, mungkin tidak bisa kita nikmati karena kita teringat anak kita atau orang tua kita atau saudara kita yang berada di tempat lain dalam kondisi sedang membutuhkan. Maka demikian pula kondisi ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kenikmatan bagi orang-orang saleh yang beriman. Mereka akan digabungkan ketika di surga. Sebaliknya, apabila yang satu saleh sementara yang lainnya tidak saleh, yang satu orang yang taat sementara yang satunya ahli maksiat, yang satu muslim sementara yang satunya tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan dipisahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang rugi yang sejatinya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Apa maknanya? Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Ai tafaraqu falaltiqa'a lahum abada." Mereka dipisahkan oleh Allah sehingga mereka tidak pernah ketemu sama sekali. Yang satu sedang menikmati kenikmatan,
namun yang satunya sedang menghadapi hukuman, tentu orang ini akan mendapatkan kerugian. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada dua bentuk ketika orang mendapatkan kerugian dalam bentuk dipisahkan oleh Allah dengan keluarganya. Yang pertama, yang satunya ada di surga, sementara satunya ada di neraka. Yang kedua, kedua-duanya ada di neraka. Dan manusia ketika di neraka, andai pun satu keluarga masuk neraka, mereka tidak dipertemukan oleh Allah dalam kondisi mendapatkan kenikmatan. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, kerugian yang sejatinya adalah kerugian yang dialami oleh manusia yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya kelak di hari kiamat. Karena itu pikirkan jamaah di belakang Allah, kalau kita ingin masuk surga, menjadi orang saleh, maka kita juga perlu memikirkan bagaimana dengan anak kita, bagaimana dengan keluarga kita. Karena tentu saja kita ingin bahagia tidak hanya sendirian, namun kita ingin bahagia bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, anak kita, keturunan kita, orang tua kita. Kebahagiaan itu akan semakin sempurna ketika kita rayakan bersama dan bukan kita nikmati sendirian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan hidayah bagi diri kita dan keluarga kita serta seluruh kaum muslimin, sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk bisa mengantarkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.